Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas wajah Kabinet Indonesia Maju. Bu Siti, mungkin Gerindra masuk dalam jajaran menteri yang hari ini dilantik ya, yaitu Prabowo sebagai Menhan dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi Gerindra ya sebelumnya dikenal sebagai oposisi dalam pemerintahan Jokowi. Bagaimana pendapat Anda dengan fenomena tersebut, jadi koalisi ini? Iya. Partai Gerindra sebagai oposisi dan bahkan berkontestasi ya, berkompetisi di pemilu presiden kemarin. Jadi ini menurut saya kekhasan Indonesia. Kita memahami praktek politik ya, praktek demokrasi ini dalam konteks sangat Indonesia, yaitu adalah pasca pemilu, apalagi dengan pemilu serentak 2019 yang nuansanya luar biasa ya, dikatakan bahkan oleh tokoh politik kita sebagai keras ya. Pak SBY kan mengatakan keras, dan ini adalah bukan kontestasi kompetisi biasa, semacam pertarungan gitu ya, yang sengit dan sebagainya lah. Setelah April itu kan sudah usai, terus ada pengumuman sudah selesai dan sebagainya. Lah ini kita kembali ke katakan ya kemarin tuh dengan sengketa pemilu gitu sampai ke Mahkamah Konstitusi, ternyata juga belum usai dengan Mahkamah Konstitusi, masih ada kekecewaan, ketidakpuasan dan sebagainya, dan itu kan harus diobati, diselesaikan. Tentu para elit ini ikut bertanggung jawab karena pesertanya itu, peserta pemilu ini kan partai politik. Nah, partai politik harus memikul tanggung jawab itu, bagaimana menyelesaikan katakan ancaman kohesivitas sosial kita, ancaman disharmoni di tengah masyarakat. Apakah kalau elitnya lalu menunjukkan ada saling silaturahmi gitu ya, silaturahim seperti itu, ada bahkan sekarang berkoalisi dalam satu katakan kabinet mendukung pemerintahan Pak Jokowi, itu bisa meredam gitu, katakan yang di grassroots. Nah ini yang sedang kita lihat, amati dengan seksama gitu. Apakah hanya elitis saja koalisinya, bersekutu berdamai hanya elitis gitu, aromanya realitasnya, atau turun sampai ke bawah kan gitu. Kita harapkan ada korelasi yang positif gitu ya, antara kedewasaan kematangan para elit ini, tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan, tapi memang betul-betul pasca pemilu ya mewujudkan pemerintahan yang governability kan gitu ya, pemerintahan yang mampu mengeksekusi program-program sebagaimana yang sudah disampaikan dalam kontrak politik atau visi misinya itu. Nah ini yang kita harapkan. Lalu dalam konteks tentu kita memahami Gerindra ini mengapa bergabung dan sebagainya, tidak bisa ansih politik saja gitu ya. Ada pertanyaan yang mendalam berkaitan dengan sosiologi politik. Mengapa? Apa behind the scene kan gitu ya. Kalau saya mengaitkan politik, iya ada kalkulasi-kalkulasi politik. Bisa jadi gitu ya, perhitungan politiknya adalah nanti tahun 2024 kontestasinya itu sudah minus Pak Jokowi. Tidak, Pak Jokowi tidak ikut lagi kan gitu ya, sudah lengser karena 2 periode. Sehingga di situ partai-partai akan berkepentingan mengusung kader-kadernya, berkontestasi. Dan mereka ingin mungkin tidak ada lagi presidential threshold yang katakan mengungkung mereka sehingga tidak bisa lagi mempromosikan kadernya, sehingga bisa jadi presiden threshold ditiadakan ataupun dikurangi signifikan. Lah itu ajangnya kompetisi lagi kan, pikirannya ke 2024. Tapi di balik itu apakah betul apa yang disampaikan baik oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, juga partai pendukung lainnya ya seperti PDI Perjuangan dan sebagainya itu, ini semua sebetulnya dalam konteks bagaimana kita membumikan gitu ya, katakan rasa damai yang dilakukan oleh elit itu sampai ke grassroots kan gitu. Ini penting sekali. Kalau tidak, pemilu kita itu untuk apa sebenarnya? Masa pemilu hanya menimbulkan sengketa menimbulkan konflik lalu menjurus ke violence. Ada kekerasan dan sebagainya yang tidak ada usainya kan gitu. Nah ini kita harus hentikan. Pemilu itu ada awal, ya itu. Jadi pemilu itu ada awal, ada akhir. Tidak boleh terus menerus berkompetisi, berkontestasi. Lalu apa nanti hasilnya? Tidak ada. Karena lalu kita tidak membangun
Indonesia tidak membangun ekonomi dan sebagainya. Ya ini ya mungkin mudah-mudahan gitu ya. Nuansanya itu substansinya di sana, bukan yang lain kan gitu. Oke, Mbak Siti. Saya sekarang mau bahas lebih subjektif ya, lebih ke arah BUMN dan infrastruktur. Mas Ivan, hari ini Erick Thohir dilantik menjadi Menteri BUMN di Kabinet Jokowi. Bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi dari komposisi tim ekonomi jilid 2 Kabinet Kerja Jokowi? Iya, khusus kepada Pak Erick Thohir yang mendapat amanah untuk mengemban BUMN itu tugas yang sangat berat saat ini ya, karena BUMN itu menghadapi tantangan karena infrastruktur yang menjadi primadona Jokowi jilid 1 itu sungguh ditumpukan kepada BUMN karena keterbatasan APBN dengan ruang fiskal yang terbatas karena tax ratio kita masih juga terbatas di sekitar 12%, terendah di antara negara ASEAN, maka BUMN itu menjadi tumpuan dari pembangunan infrastruktur itu. Nah, konsekuensinya BUMN itu menanggung hutang yang sangat besar dan itu sudah menjadi catatan beberapa lembaga internasional yang terakhir bahwa utang korporasi kita terancam mengalami gagal bayar. Ya, itu tantangan utama bagi Menteri baru Erick Thohir. Yang kedua adalah soal ada beberapa BUMN yang saat ini juga justru perlu segera mendapat perhatian, bukan saja dia mengalami ancaman gagal bayar, tapi bahkan sudah menghadapi itu saat ini, yaitu diantaranya Jiwasraya, soal yang sudah berlangsung sekian lama, sekian banyak nasabahnya masih belum mendapatkan kepastian tentang pembayaran klaim asuransinya. Nah, demikian juga BUMN di sektor lain yang juga mengalami masalah-masalah seperti itu. Ke depan tentu BUMN ini masih tetap menjadi motor penggerak dari infrastruktur yang menjadi andalan. Tapi yang perlu menjadi perhatian bagaimana utang BUMN itu tetap dalam kendali dan tetap bisa mendapatkan status yang tidak mengancam kredit rating Indonesia secara keseluruhan gitu. Saya kira demikian saat ini. Oke, Mas Irfan, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetap ada di Newsroom.